LSM, GMDM, para penyidik, dan tentu seluruh rekan-rekan wartawan media yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini nanti kita bersama-sama akan mendengar rilis yang disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba terkait dengan kegiatan pemusnahan hasil pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ya. Dalam rilis ini secara umum saya akan sampaikan bahwa akan dilaksanakan pemusnahan barang bukti ya. Barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 8.742. Ulangi, sabu 8.742,2 gram atau 8,7 kilogram lebih. Yang kedua, ganja sebesar 295.363 gram. Dan yang ketiga, barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 29.083 butir. Barang-barang tersebut disita dari 13 kasus dengan tersangka berjumlah 28 orang, di mana rinciannya 28 orang ini adalah 26 tersangka laki-laki dan 2 perempuan. Nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Bapak Wadir Tindak Pidana Narkoba. Untuk lebih jelasnya silakan nanti Bapak Wadir Tindak Pidana Narkoba menyampaikan kepada rekan-rekan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Karupenmas, yang kami hormati teman-teman jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung yang kebetulan hari ini lengkap hadir sesuai dengan perkara yang sedang kita tangani. Beliau-beliau ini adalah jaksa penuntut umum yang menangani perkara yang nantinya di persidangan. Kemudian dari Bea Cukai, kemudian teman-teman media yang kami hormati pula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan beberapa informasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Karupenmas tadi. Tetapi yang kami ingin tekankan adalah yang pertama, kegiatan pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada siang hari ini rekan-rekan sekalian adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas para penyidik yang menangani perkara tindak pidana narkotika, khususnya terkait dengan pengelolaan barang bukti. Sehingga apa yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan bentuk transparansi, ya, khususnya terkait dengan pengelolaan barang bukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, pemusnahan barang bukti itu merupakan perintah daripada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tatkala para penyidik melakukan penyitaan barang bukti narkotika, apabila administrasinya sudah diselesaikan, maka sesegera mungkin, sekali lagi sesegera mungkin untuk dilakukan pemusnahan. Ini juga sebagai salah satu bentuk transparansi di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dua hal itu rekan-rekan sekalian yang perlu kami tekankan, kenapa pemusnahan barang bukti ini
kita sampaikan kepada publik. Itu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, kami akan menyampaikan barang bukti apa saja yang akan kita musnahkan pada siang hari ini. Tadi Pak Karopenmas sudah menyampaikan jumlahnya, seperti yang tertayang atau yang digelarkan di depan ini, rekan-rekan sekalian. Ganja adalah yang sebelah kiri ini, kemudian ekstasi yang ada di tengah, yang ada dua warna merah dan warna biru. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini adalah barang bukti sabu. Nah, dari jumlah barang bukti yang kita gelarkan siang hari ini, yang nanti sebentar lagi akan kita uji, setelah kita uji, kita sama-sama musnahkan bersama-sama, itu diperoleh dari beberapa kasus atau beberapa perkara, ya. Dari jumlah sabu 8.742 gram, kemudian ganja 295.363 gram, dan ekstasi 29.083 butir, itu diperoleh dari 13 kasus dengan jumlah tersangka 28 orang. Terdiri dari 26 laki-laki dan 2 perempuan. Tersangkanya rekan-rekan bisa lihat di belakang kami. Tidak semua tersangka kami hadirkan di tempat ini, tetapi perwakilan, karena mengingat tempatnya terbatas, sehingga perkara yang 13 perkara itu perwakilan ada semua di sini, sehingga nanti pada saat pemusnahan legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi teman-teman JPU juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, dari 13 kasus yang berhasil kami ungkap, rekan-rekan sekalian, itu yang pertama terkait dengan LP 245. Itu terjadi pada tanggal 25 Mei tahun 2022. Terkait dengan narkotika jenis ganja yang disita dari Muhammad Kadafi, kemudian Eka Yunus, dan Didin Muyar. TKP-nya ini berada di Bogor dan sekitarnya. Kemudian yang kedua terkait perkara nomor LP 281 tertanggal 15 Juni 2022. Ini narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.399 butir disita dari tersangka Agung Sulistyo. Ini TKP-nya berada di sekitar Depok. Kemudian yang ketiga, LP 338 tanggal 30 Juni 2022, itu narkotika jenis ganja sebanyak 15.416 gram. Itu disita dari tersangka Irian dan kawan-kawan. TKP-nya berada di sekitar Jakarta Utara dan Bekasi. Kemudian yang nomor 4 itu terkait dengan LP 355 tanggal 8 Juli 2022. Jenis narkotika yang kita sita itu jenis ganja sebanyak 117.016 gram. Itu disita dari tersangka Eva Fatima dan kawan-kawan. Itu TKP-nya berada di Pelabuhan Bakauni, Lampung. Kemudian yang keempat, LP 357 tertanggal 11 Juli 2022, itu narkotika jenis sabu yang kita sita sebanyak 2.880 gram. Disita dari Samsul Kandar dan kawan-kawan. TKP-nya berada di desa Dusun Selanga, Provinsi Aceh. Kemudian yang keenam, LP 0381 tertanggal 15 Juli 2022, itu jenis sabu sebanyak 580 gram disita dari tersangka Pratama. Ini masih dalam
pencarian kita rekan-rekan sekalian. Kemudian TKP-nya di kantor pelayanan Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang. Nomor 7, kemudian nomor 8 itu juga terkait dengan tersangka yang sedang kita cari. Itu berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dan nomor 9 adalah terkait dengan LP 407 tertanggal 20 Juli 2022. Itu jenis narkotika yang kita sita sebanyak 1.109 gram. Itu disita dari tersangka Ramadan dan kawan-kawan. Kemudian TKP-nya adalah di loket PO Handoyo, Jalan Lingkar Barat, Jambi, Provinsi Jambi. Dan yang ke-10 itu terkait dengan laporan polisi nomor 409 tertanggal 24 Juli 2022. Narkotika yang kita sita pada laporan tersebut adalah terkait dengan narkotika jenis ganja sebanyak 94.758 gram dari tersangka Saisar dan kawan-kawan. TKP-nya berada di Pelabuhan Bakauni, kemudian parkiran Aceh Cargo yang ada di Jakarta Timur. Kemudian nomor 11 itu terkait dengan LP 421 itu tertanggal 31 Juli 2022. Narkotika yang kita sita berjenis ekstasi sebanyak 13.502 butir disita dari tersangka Irwansyah Saputra dan kawan-kawan. TKP-nya rekan-rekan sekalian itu ada 2 TKP. TKP pertama di Jalan Pramuka Kartiasa, itu Cirebon, Jawa Barat. Kemudian TKP yang kedua Jalan Jati 9, Sungai Bambu, Tanjung Priok. Kemudian yang ke-12 itu terkait dengan LP 459 tertanggal 12 Agustus 2022. Itu narkotika yang kita sita jenis ganja sebanyak 55.083 gram disita dari tersangka Ahmad Ismail dan kawan-kawan. TKP-nya rekan-rekan sekalian itu di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Banda Aceh. Dan yang terakhir itu terkait dengan barang temuan yang sebanyak 2.500 gram, yaitu jenis sabu yang ada di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Itu 13 TKP yang berhasil kita lakukan penindakan terhadap sekian jenis narkotika, baik sabu, ganja maupun ekstasi. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari jumlah barang bukti total, baik sabu, jenis sabu, kemudian ekstasi maupun ganja, itu total yang dapat kita selamatkan adalah 4.514 jiwa yang bisa kita selamatkan dari total barang bukti yang sudah kami sampaikan tadi. Saya ulangi, total total masyarakat yang bisa kita selamatkan itu 459.414 jiwa yang bisa kita selamatkan. Itu rekan-rekan sekalian yang perlu saya informasikan terkait jumlah perkara yang kita akan musnahkan barang buktinya pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wadir Tindak Pidana Narkoba. Sekali lagi rekan-rekan media, yang disampaikan oleh Bapak Wadir tadi, kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi. Bentuk transparansi juga bentuk akuntabilitas
yang dilakukan dan disampaikan ke publik. Ya. Makanya disampaikan ke publik juga kita menghadirkan seluruh jaksa penuntut umum dari masing-masing kasus yang ditangani. Ya. Kita lihat ya, dengan rinci sampai jumlah butirnya telah disampaikan, ganja, ekstasi, dan sabu. Masing-masing barang bukti di masing-masing TKP. Dan pelaksanaan kegiatan pemusnahan nanti juga dilakukan secara transparan, bisa dilihat, ya, bisa dipublikasikan melalui rekan-rekan media. Baik, selanjutnya kami mempersilakan rekan kami dari Jaksa Penuntut Umum. Ada yang disampaikan, Pak? Dari Bea Cukai, kemudian dari LSM ada, Pak, dari Komandan Kepala Kesling. Baik, terima kasih. Kalau begitu selanjutnya tentu kita akan melakukan kegiatan pemusnahan. Nah, kita kembalikan kepada wawancara. Baik, terima kasih diaturkan kepada Karopenmas dan juga kepada Bapak Wadir Tipik Narkoba Barreskrim Polri yang telah menyampaikan rilis terhadap barang bukti yang akan kita musnahkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barang bukti, seluruh barang bukti yang tergelar di hadapan Bapak Ibu sekalian ini sebetulnya telah dilakukan uji laboratorium secara resmi oleh Puslapfor Barreskrim Polri dengan cara menyisihkan masing-masing barang bukti tersebut untuk keperluan Puslapfor dan persidangan. Namun seperti telah disampaikan oleh Bapak Karopenmas tadi, untuk transparansi segala hal yang berkaitan dengan barang bukti ini, tentunya kita juga ingin menyaksikan apakah betul barang bukti ini adalah narkotika. Untuk itu, di tengah-tengah kita telah hadir petugas dari Puslapfor Barreskrim Polri yang tentunya akan mengadakan pengujian terhadap sampel barang bukti yang digelar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, selanjutnya kami persilahkan kepada petugas Puslapfor untuk melaksanakan uji terhadap barang bukti. Mungkin bisa dibantu rekan-rekan penyidik atau boleh awak media untuk secara acak mengambil salah satu dari masing-masing barang bukti yang ada di depan untuk dilakukan sampel. Untuk waktu saja kami persilahkan kepada petugas Puslapfor untuk memimpin jalannya acara pengujian barang bukti. Terima kasih. Sebelumnya dilakukan pemusnahan barang bukti, kita akan melakukan pemeriksaan cek apakah barang bukti tersebut positif narkotika atau bukan. Di sini kita akan menguji barang bukti kristal putih. Kita akan menguji dengan reaksi markis. Apabila memberikan warna orange, maka dia positif metamfetamin. Dan diberikan reaksi Simon A, Simon B, warnanya biru, maka dia positif metamfetamin, kristal sabu. Selanjutnya barang bukti dodol kering. Dilakukan pengujian menggunakan Fastbull. Menunjukkan warna nila, berarti barang bukti tersebut adalah positif ganja. Selanjutnya barang bukti yang diperiksa adalah berupa ekstasi. Di sini kita akan menguji juga menggunakan markis dan Simon.
Mohon izin mungkin Pak Luki bisa ngambil sampel satu, kemudian diuji dari beberapa barang bukti yang ada di depan ini. Kami persilakan. Yang merah boleh, yang biru boleh, silakan. Di sini kita menguji juga menggunakan marki menunjukkan warna hitam, berarti dia positif MDMA, golongan MDMA, dan menggunakan simon juga warna biru. Selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk barang bukti tablet yang berwarna merah. Hitam dia. Ini juga tablet ekstasi warna merah menunjukkan warna hitam, berarti dia positif MDMA. Gunakan simon juga berwarna kebiruan, berarti dia positif MDMA. Terima kasih. Semua sudah dilakukan pemeriksaan awal untuk pengujian, maka dapat dilakukan untuk pemusnahan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada petugas Puslap 4 yang telah kita saksikan bersama tadi melakukan pengujian terhadap beberapa sampel barang bukti yang digelar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar, kepada Bapak Ibu tamu undangan mohon berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Mungkin dapat dengan mengambil salah satu sampel barang bukti yang telah digelar untuk dapat dipegang, nanti kita akan berfoto bersama. Lebih bagus di sini mungkin Bapak izin. Iya. Silakan untuk rekan-rekan media dapat mengambil gambar sebelum barang bukti ini nanti kita akan musnahkan semua. Silakan Bapak Ibu hadirin, monggo. Iya, kita saksikan bersama foto dengan barang bukti narkotika, sabu, ekstasi dan juga ganja yang sesaat lagi akan kita musnahkan ke dalam instalasi pembakaran yang berada di samping tempat acara. Baik, iya. Silakan. Oke, cukup rekan-rekan media. Terima kasih Bapak. Mohon izin kami persilakan untuk kembali.